Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Kontes dari kelas 2 C1 Banjarmasin, semester 2, Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi STI Pancasetia Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Adapun tugas tersebut yaitu mengapa Pancasila dapat dijadikan sebagai ideologi negara. Seperti yang dapat kita ketahui bersama, Pancasila merupakan suatu simbol dasar negara Indonesia yang dijadikan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan ideologi nasional. Ideologi terdiri dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Dengan kata lain, ideologi merupakan ilmu mengenai pengertian dasar idea yang memuat seluruh cita-cita dan tujuan dari suatu negara. Dalam konteks ini, ideologi berisi seperangkat nilai yang mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai nilai-nilai berdasarkan sila dalam Pancasila. Bertitik tolak dari bahasan yang sudah dibahas, ada beberapa unsur nilai yang terkandung dalam ideologi. Nilai-nilai ideologi dianggap luhur dan menguntungkan masyarakat, sehingga nilai tersebut dapat diterima. Apabila sekelompok masyarakat menjadikan nilai dalam ideologi sebagai nilai bersama, maka ideologi tersebut menjadi ideologi nasional bangsa yang bersangkutan. Lantas, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya Pancasila merupakan ideologi nasional? Fungsi utama ideologi dalam masyarakat yaitu: pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat karena sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Perlu dikemukakan bahwa ideologi Pancasila sebagai sebuah pemikiran sudah memenuhi sifat ideologi terbuka, karena nilai yang terkandung di dalamnya bukanlah nilai-nilai luar, tetapi merupakan nilai yang bersumber dari hasil kesepakatan bangsa Indonesia, bukan dari paksaan atau tekanan orang lain. Ketika kita sudah mengetahui Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka kita perlu mengetahui juga mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi tertutup. Ideologi tertutup merupakan ideologi yang tidak menerima gagasan baru, tetapi maksudnya Pancasila sebagai ideologi tertutup yaitu Pancasila yang tidak dapat dirombak dari sila-silanya dan menjadikan sila-silanya sebagai sesuatu kekuatan tersendiri. Maka ideologi tertutup ini menjadi gagasan, ide, dan cita-cita yang menjadi pandangan yang mutlak dan tidak boleh diingkari mengenai kebenaran isi di dalamnya, serta wajib diterima, dipatuhi, dan harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lalu, apa yang menjadi perbedaan ideologi tertutup dengan ideologi terbuka?
Adapun yang membedakan melalui karakteristik sifatnya di dalam ideologi tertutup memiliki sifat otoriter dengan mengawasi setiap gerak-gerik masyarakat. Perbedaan dengan ideologi terbuka merupakan ideologi tidak dimutlakkan. Ideologi ini dapat menghormati dan mengakui adanya kemajemukan, maka dari itu ideologi terbuka ini dapat diterima di setiap kalangan masyarakat yang berasal dari latar budaya, etnis maupun agama yang berbeda. Maka dapat disimpulkan Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak mengekang sebuah kebebasan bagi masyarakat, justru memberikan inspirasi pada masyarakat agar dapat hidup lebih bertanggung jawab. Dengan beberapa argumen yang saya kemukakan, timbullah pertanyaan, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi nasional? Karena Pancasila merupakan falsafah pandangan hidup berbangsa dalam bernegara, yang dimana dalam suatu negara mempunyai gagasan atau cita-cita yang ingin dicapai. Untuk itu dijadikannya Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi solusi kemajemukan untuk mencapai cita-cita negara tersebut. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.